Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema kenapa dia mengghosting kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Taurus. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan general, jadi tentunya energinya juga sangat general. Mungkin saja vice versa ataupun terbolak-balik dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate ya untuk setiap kamu yang berzodiak Taurus. Tapi mudah-mudahan terlepas dari resonate ataupun tidak, kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke, kita akan shuffle dulu kartunya ya, dan kita akan segera mengetahui kira-kira alasan dia, kenapa dia tiba-tiba lost contact sama kamu, kenapa dia tiba-tiba menghilang, dan kenapa tiba-tiba dia mengghosting kamu nih ya, para Taurus. Mungkin kamu bertanya-tanya nih, apakah kamu melakukan suatu kesalahan, apakah ada sesuatu yang dia rasakan. Nah, mudah-mudahan diri dengan ini kita bisa sedikit mengetahui ya, mengenai alasan sebenarnya dia, kenapa dia meninggalkan kamu tanpa alasan. Oke. Aku akan ambil 5 kartu dulu ya. Dan aku ingin mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung ya di channel My Tarot Indonesia. Tidak lupa aku mengharapkan support dan dukungan dari teman-teman semua dengan cara like, subscribe, dan komen videonya. Dan tentunya aku juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia nih untuk video-video yang ada di channel ini. Dan juga teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik dan tentunya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, kita sudah ada 5 kartu nih teman-teman. Ada Queen of Pentacles, High Priestess, Queen of Swords, Six of Swords, dan Ten of Cups. Oke, untuk teman-teman Taurus di sini kita lihat ya ada kelima kartu. Queen of Pentacles, High Priestess, dan Queen of Swords. Oke. Ini orangnya sebenarnya agak kompleks ya, orang yang kamu fokuskan ini ya. Dia kadang mungkin bukan bermuka dua sih sebenarnya, cuma mungkin lebih banyak menyembunyikan perasaannya ya, bisa dibilang seperti itu. Bukan berarti dia nggak berperasaan juga ya. Mungkin dia tipe-tipe yang mungkin secara dari luar kelihatan santai, tapi sebenarnya ternyata dia emosional, bisa diartikan seperti itu. Mungkin dari luar kelihatannya dia orangnya mungkin dia kelihatannya orangnya misalkan percaya diri misalkan gitu ya. Wah, jalan mungkin penuh dengan percaya diri, penuh dengan wibawa. Padahal dalam hatinya ternyata dia menyembunyikan rasa ketakutan, rasa insecure dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya bukan bermuka dua ya, tetapi dia banyak menyembunyikan perasaan dia gitu ya. Dia takut gitu sampai orang lain tahu gitu. Makanya kadang-kadang dia sering bukan berpura-pura juga, lebih cenderung kepada menutupi dengan sifat yang berlawanan dengan sifat aslinya seperti itu ya. Bisa diartikan seperti itu. Makanya bisa dibilang kompleks sih sebenarnya ya. Banyak apa ya, bisa dibilang banyak apa ya, banyak lapisan lah ya sebenarnya. Kepribadiannya itu tidak hanya kelihatan yang di luar aja, tapi sebenarnya masih banyak yang di dalam gitu, bisa diartikan seperti itu. Nah, sebenarnya dia ini lagi bingung sama perasaannya sendiri gitu, karena mungkin ya dia saking seringnya menutupi perasaan dia akhirnya bingung sendiri sama perasaannya gitu. Oke, dia sebenarnya bukan tipe orang yang mudah jatuh hati ya, tidak mudah baper sih sebenarnya orang yang kamu fokuskan ini ya. Dia cenderung kalau misalkan bertemu dengan seseorang yang baru ataupun dekat dengan seseorang baru, dia cenderung sebenarnya memang santai orangnya. Oke, dia merasa semuanya itu mengalir aja gitu. Kalau nyambung ya nyambung, kalau nggak nyambung ya sudah gitu. Dia mungkin memiliki prinsip seperti itu. Oke, nah tapi kemungkinan besar ketika dia bersama kamu, dia mulai merasakan nyaman, dia mulai merasakan baper sebenarnya. Perasaan dia itu mulai timbul dan dia bingung gitu. Sebenarnya ini perasaan apa? Sebenarnya kan dulu-dulu dia nggak pernah gitu, nggak pernah segampang ini, nggak pernah semudah ini, nggak pernah secepat ini gitu. Jadi dia bingung apakah benar ini apakah perasaan suka aja, apakah perasaan nyaman, apakah hanya sekedar perasaan tertarik, apakah hanya
sekedar perasaan suka biasa ataukah lebih dari itu. Dia sendiri bingung gitu menafsirkannya gitu dalam hati dia gitu. Ya karena saking seringnya dia menutupi gitu. Jadi akhirnya sama perasaan dia sendiri dia bingung gitu. Nah, karena dia bingung sendiri sama perasaannya, dia menarik diri untuk mencoba menganalisis. Sebenarnya dia pengen menganalisis sendiri sih. Kayak dia seperti pengen terkoneksi lagi gitu terhadap dirinya sendiri. Sebenarnya yang dia rasain ke kamu itu beneran suka, beneran tertarik, beneran sayang, ataukah hanya sebatas rasa yang lain gitu ya. Dia ingin memastikan. Karena itu di sini High Priestess, dia melakukan introspeksi diri yang lumayan dalam. Dan dia makanya itu membutuhkan waktu untuk sendiri terlebih dahulu. Oke, nah memang salahnya ya, mungkin kesalahan dia adalah dia tidak memberitahukan kamu, dia langsung menghilang gitu aja ya, tanpa memberitahukan ke kamu bahwa dia membutuhkan waktu nih untuk memproses emosinya dulu, memproses perasaannya dulu gitu. Oke, mungkin juga karena dia nggak pandai, mungkin nggak terlalu pandai berbicara ya, bukan nggak pandai berbicara ya, nggak terlalu pandai mengungkapkan hal tersebut ya, sehingga dia mikir mungkin diam saja bisa membuat kamu itu menangkap ataupun mengerti apa yang dia inginkan gitu. Padahal nyatanya enggak gitu. Pada nyatanya akhirnya kamu menjadi bertanya-tanya apakah kamu melakukan suatu kesalahan gitu. Nah, sebenarnya itu kesalahan ada di diri dia sih sebenarnya gitu ya, karena dia tidak memberitahukan kamu sebenarnya bahwa dia butuh waktu untuk memproses perasaan dia. Six of Pentacles dan Ten of Cups. Oke, mungkin lebih sering ya dalam pengalaman asmara dia. Dia sebenarnya orang yang baik ya. Di sini Six of Pentacles ya jelas ya. Dia orang yang bukan dermawan akhirnya royal juga suka memberi uang sih, bukan ya. Di sini Six of Pentacles itu biasanya orang yang dermawan. Dia artinya itu gampang, murah hati ya. Bisa dibilang murah hati ya. Ya bisa diartikan tidak hanya diartikan memberi materi ya, tapi juga memberikan perhatian, memberikan kasih sayang. Dia itu orangnya murah hati gitu loh. Dia nggak keberatan memberikan itu semua gitu kepada semua orang gitu. Entah orang yang dia sayangi, entah kepada orang yang memang dia baru kenal sekalipun seperti itu. Emang orangnya tipenya seperti itu gitu. Oke, walaupun kompleks sebenarnya dia itu orangnya yang sangat penyayang gitu. Nah, kecenderungannya adalah mungkin selama ini di pengalaman dia adalah ketika dia memberikan perhatian, dia memberikan memperhatikan seseorang ataupun menunjukkan rasa simpati kepada orang lain, lebih sering orang lain itulah yang akhirnya memberikan kode ataupun memberikan tanda bahwa pada akhirnya mereka menjadi tertarik kepada dia gitu loh. Jadi dia itu tahu gitu, oh ternyata orang tersebut tertarik loh sama dia gitu. Oke. Nah, kebetulan di kasusnya kamu itu enggak gitu. Mungkin dia sudah memberikan kamu perhatian, sudah memberikan kamu kasih sayang, sudah ngobrol ya. Di sini mungkin ada kecenderungan karena bisa jadi karena memang zodiak kamu Taurus ya. Biasanya orang Taurus itu cenderung bukan menyembunyikan emosi sih, tetapi lebih cenderung orangnya itu nggak terburu-buru ataupun nggak terlalu emosional gitu. Jadi biasanya kalau dia senang juga senangnya nggak kelihatan hura-hura banget kayak fire sign kayak Aries ataupun Sagittarius gitu ya. Oke, tetapi kalau kamu senang, ya memang kamu merasa hati senang. Tetapi mungkin ekspresi kamu itu biasa aja, mungkin kamu hanya senyum gitu. Nah, tanda itulah yang karena mungkin nggak terlalu jelas, yang dia nggak terlalu artikan secara jelas, dia menjadi bingung sebenarnya kamu itu tertarik nggak sama dia gitu. Dia jadi bertanya-tanya sendiri sebenarnya. Selama ini kan dia berikan kasih sayang, perhatian ke orang lain itu bisa loh tertarik sama dia. Kok kamu kayaknya enggak nih? Gitu. Padahal nyatanya dia sendiri udah mulai merasa ada perasaan-perasaan yang dia nggak bisa jelaskan ke kamu gitu. Akhirnya dia jadi serba bingung ya. Dia mau terusin, dia takut nanti dia kegeeran sendiri, padahal kamu nggak tertarik sama dia gitu. Nah, dia ada rasa takut kayak gitu. Karena itulah dia menarik diri pada akhirnya. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itu ya para Taurus. Sebenarnya alasan dia kenapa dia nggak memberi kabar kamu lagi ataupun mengghosting kamu secara tiba-tiba. Oke, jadi sebenarnya dia masih bingung sama perasaan dia sendiri dan dia juga masih bingung sebenarnya perasaan kamu ke dia itu seperti apa. Oke, karena itu dia memutuskan untuk menarik diri sejenak gitu ya. Ini yang bisa aku bilang sejenak sih ya, karena sih ada the high priestess gitu. Jadi sekedar introspeksi gitu. Oke. Sebenarnya ada kemungkinan dia bisa menghubungi kamu kembali sih ya. Tapi coba kita lihat aja 5 kartu berikutnya ya. Oke, ini Nine of Cups. Ini jelas banget ya, Nine of Cups. Nanti kita coba lihat lagi aja 5 kartu. Oke. Hangman.
Ada Nine of Cups dan Hangman pula lagi. Three of Swords, Ten of Wands, dan Nine of Swords. Oke. Bottom of the deck ada Knight of Cups. Oke, Knight of Cups di sini. Ya. Oke, teman-teman Taurus. Ini kok ada Hangman ya? Oke, Nine of Cups, Hangman, dan Three of Swords. Three of Swords-nya nanti aku lihat lebih ke terkait di sini ya. Tapi ini Nine of Cups, The Hangman. Ini sebenarnya dia itu menunggu kamu yang ngechat dia duluan. Sebenarnya dia nunggu kamu yang ngechat dia duluan gitu. Karena dia sadar gitu. Sebenarnya yang mengghosting pertama kan dia gitu. Dan dia sadar dia sudah melakukan kesalahan juga karena nggak memberitahu kamu bahwa dia membutuhkan space, dia membutuhkan waktu untuk memproses perasaan dia gitu ya. Dan dia juga takut perasaan kamu tidak memiliki perasaan dengan dia, perasaan yang sama dengan dia. Akhirnya dia menarik diri sejenak gitu. Dan dia berharap sebenarnya di masa-masa dia mengghosting kamu itu kamu bisa ngechat dia juga gitu ya, ataupun memberikan tanda yang lebih jelas sebenarnya kamu memiliki perasaan yang sama dengan dia atau enggak sih gitu ya. Di sini kalau aku lihat mungkin kamu juga pernah nih menghubungi dia dan mungkin dia hanya membalasnya itu agak beda ya, mungkin terkesan agak beda gitu ya, entah agak dingin atau mungkin terkesan cuek gitu. Sebenarnya bukan gitu. Dia kayak apa sih? Mungkin di hubungan itu kayak tarik ulur gitu ya. Dia nggak ingin menunjukkan bahwa sebenarnya dia itu mengharapkan banget lo chat dari kamu gitu, udah lama gitu. Oke. Nah, tapi dia sendiri dia sadar kan, sebenarnya dia tuh pengen banget ngechat kamu kan, tapi di Hangman dia nahan diri gitu. Dia takut, dia udah ghosting kamu duluan, tapi kalau dia ngechat kamu juga duluan gitu, wah betapa rendah harga dirinya gitu ya, istilahnya seperti itu. Istilahnya satu dia merasa rendah diri juga, betapa dia apa sih nggak beretika lah ya istilahnya ya. Tentunya orang yang udah ninggalin tapi akhirnya balik lagi tanpa ada penjelasan itu rasanya emang keterlaluan sih, emang aku akuin sih. Dan dia juga sadar gitu, nggak mungkin dia bisa menghubungi kamu duluan karena dia mengghosting kamu duluan loh gitu loh. Karena itulah dia diam-diam tuh berharap gitu kamu ngechat dia duluan gitu. Oke, jadi sebenarnya begitu yang dia rasakan gitu ya. Di sini Novka sebenarnya dia itu gelisah, selalu gelisah gitu menunggu chat dari kamu. Kapan ya kamu ngechat dia gitu? Udah ya begitulah. Karena orangnya kompleks ya, dia kadang dia mungkin dia sering melakukan sesuatu tanpa pikir terlalu panjang gitu. Hanya karena dorongan emosi lah istilahnya seperti itu ya. Nah, dia orangnya kenapa kompleks? Karena sebenarnya dia nggak mudah jatuh cinta, tapi biasanya dia melakukan segala sesuatu itu berdasarkan emosional gitu. Istilahnya dia mungkin tipe yang lebih mengutamakan kata hati daripada logika, istilahnya seperti itu. Tapi dia tidak mudah jatuh cinta, itu bedanya ya. Kan itulah sebenarnya orangnya agak kompleks sih tadi, yang seperti tadi aku bilang ya, gitu. Oke. Di sini sebenarnya ada Three of Swords, Ten of Wands, dan Nine of Swords. Sebenarnya juga dia dalam hati ya, dia juga sudah mempersiapkan diri kalau memang dia sudah melewatkan kesempatan untuk bisa menjadi pendamping kamu gitu. Dia kayaknya sudah ngomong gitu sama diri dia sendiri. Kayaknya gue udah melakukan kesalahan fatal deh. Kayaknya gue udah ngeghosting dia, udah nggak ngasih kabar gitu. Dan ternyata memang kamu benar-benar ngilang gitu, kamu udah benar-benar nggak peduli lagi gitu. Dan dia udah ngomong sama diri dia sendiri gitu, bahwa memang dia sudah melewatkan kesempatan ini gitu loh. Dia memang sudah siap gitu untuk kehilangan kamu juga gitu. Oke. Jadi dari Three of Swords dan Ten of Wands sama Nine of Swords, dia udah sebenarnya dia kalau dibilang ya dia udah jelas banget sebenarnya dia menyesal. Itu udah jelas banget ya. Dia menyesal menyesalnya gitu. Dia sudah mengghosting kamu hanya karena dia nggak memberitahu kamu dia butuh waktu gitu. Dia tahu dia salah gitu. Oke, dia menyadari kesalahan dia dan dia pun sudah siap bahwa mungkin saja kamu nggak akan bisa memaafkan dia ataupun kalian udah nggak bakal bisa kembali seperti di awal-awal sebelum dia mengghosting kamu gitu. Dia sudah mempersiapkan diri dia sebenarnya gitu. Oke, nah jadi disesuaikan lagi nih sama situasi dan kondisi kamu. Kalau memang kebetulan di sini ada bottom of deck-nya Nine of Cups ya. Nine of Cups itu biasanya adalah mengekspresikan perasaan secara lebih gamblang ataupun secara lebih jelas gitu. Ini bisa diartikan sebagai nasihat ataupun acuan kamu nih untuk menghadapi situasi ini, ataupun sebagai bisa diartikan saran untuk kamu agar kehidupan asmara kamu di masa depan bisa menjadi lebih lancar.
Jadi sekali lagi disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Intinya adalah Knight of Cups ya, mengekspresikan perasaan secara lebih jelas, terbuka lah istilahnya gitu ya. Ekspresif lah ya, seperti itu ya. Oke, mungkin ini agak di luar zona nyaman kamu gitu ya. Karena biasanya Taurus itu agak enggan gitu ya, menunjukkan perasaan secara jelas gitu. Oke, biasanya ciri khasnya seperti itu para Taurus ya. Nah, untuk kamu yang memang situasi dan kondisinya mungkin baru di ghosting beberapa hari gitu, sebenarnya aku lihat mungkin masih karena dia masih menunggu ya, oke? Karena dia masih menunggu, sebenarnya ada baiknya kamu mencoba menchat, mungkin menanyakan kabar dia duluan gitu ya. Mungkin chat-chat ringan aja menanyakan kabar, menanyakan keadaan dia, apakah sehat atau tidak, dan apakah kalian bisa ada waktu untuk sekedar ngobrol bareng lagi dan berteman kembali seperti itu ya. Mungkin chat ringan saja, tidak perlu langsung menyerang dia, kenapa lu ghosting gua, lu ya kurang ajar lu ya. Tidak perlu seperti itu. Oke. Mudah-mudahan ketika dia sudah menchat kamu, Nah, tunjukkanlah bahwa memang sebenarnya kamu juga memikirkan keadaan dia gitu. Nah, dari situ mudah-mudahan dia tahu nih bahwa sebenarnya kamu juga memiliki perasaan yang sama dengan dia. Dan mudah-mudahan setelah itu kalian bisa berkomunikasi secara lebih baik ke depannya. Oke, nah tapi tentunya sekali lagi disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Apabila memang kalian ghosting ini sudah berlangsung cukup lama ya, mungkin seminggu, 2 minggu, atau mungkin beberapa minggu gitu ya. Nah, berarti memang sebenarnya dia juga sudah mempersiapkan diri untuk kehilangan kamu ataupun kehilangan kesempatan untuk memperbaiki keadaan lagi gitu ya. Oke. Nah, itu memang ini saatnya yang baik untuk kamu untuk mulai melepaskan diri dia seperti itu. Tapi sarannya adalah kembali lagi adalah berusaha untuk mengekspresikan perasaan kamu secara lebih jelas di kemudian hari. Apabila nanti kamu menemukan orang yang kamu dekat kembali dengan seseorang yang baru gitu ya. Nah, jangan lupa tunjukkan rasa ketertarikan kamu secara lebih jelas. Oke, kalau memang kamu mau kasih kode yang lebih jelas. Kalau memang kamu bisa memberanikan diri untuk ngomong langsung ataupun mengutarakan perasaan kamu secara langsung, misalkan kamu terus terang nih, kamu nyambung, ngomong sama dia, kamu merasa nyaman dengan dia dan kamu ingin mengenal dia lebih dekat, utarakanlah secara jelas agar tidak mengulang kembali kejadian seperti ini lagi ya, apalagi kalau kamu ketemu dengan orang yang tipe seperti ini lagi. Oke, mungkin itu saran yang bisa aku berikan ya. Tentunya terlepas dari seberapa resonate readingan ini untuk situasi dan kondisi kamu, mudah-mudahan ini tetap bisa menjadi saran dan pertimbangan untuk kamu agar kehidupan asmara kamu di masa mendatang bisa menjadi semakin lancar dan bahagia. Oke, jadi good luck ya untuk kamu para Taurus, dan aku mendoakan yang terbaik untuk kamu semua. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.